Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengawali kegiatan apapun di hari ini dengan nyaman. Kita syukuri selalu nikmat sehat yang kita terima, sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan sehat. Kita bisa melakukan apapun. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat miniatur pohon palm atau pohon kelapa atau pohon sikas, tergantung kita fungsikan nantinya, bentuknya hampir sama. Nah, dengan bahan-bahan dan peralatan yang sederhana yang bisa kita temui sehari-hari, yang bisa kita dapatkan dengan mudah dan murah. Saya akan mulai dari peralatan. Peralatan pertama yang kita gunakan itu alat sederhana, yaitu gunting. Gunting kertas dalam bentuk apapun. Gunting seperti ini bisa, kecil aja cukup, atau gunting agak besar seperti ini juga bisa. Jadi intinya gunting yang cukup tajam. Yang alat yang kedua yang sederhana yang kita perlukan kadang-kadang itu tang. Kalau di dalam perbengkelan itu disebut dengan tang jumput atau tang panjang, ya. Tang panjang kecil. Ini kadang-kadang kita perlukan. Yang berikutnya kita bisa gunakan pisau pemes atau cutter kecil bisa, cutter besar bisa, yang penting tajam, ya. Yang peralatan berikutnya ini pulpen atau ballpoint, atau kita bisa gunakan juga pensil. Ini alat-alat yang sederhana. Kadang-kadang kita juga perlukan penggaris kecil aja, penggaris 30 cm cukup. Nah, bahan yang digunakan juga bahan-bahan yang sederhana. Yang pertama dan yang utama itu adalah kertas. Kita bisa gunakan kertas HVS hijau muda ini, atau kertas HVS warna putih misalnya, bisa, atau yang berwarna kuning. Nah, saya tidak menyarankan menggunakan kertas warna lain karena nanti akan berpengaruh pada saat kita memberikan warna daun. Maka saya cenderung menggunakan warna yang relatif netral, relatif mudah diarahkan atau diberi warna yang lain. Yang berikutnya kita butuhkan kawat email atau kawat listrik ini, kawat dalam listrik ini bisa kita gunakan yang diameternya 0,3 atau 0,4 tergantung kebutuhannya, atau kita gunakan bahan yang lebih murah lagi, itu kabel bekas seperti ini, potongan-potongan kabel bekas, kabel yang dalamnya serabut, yang dalamnya serabut. Ini bahan barang bekas seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai tangkai daun nantinya, atau kita menggunakan kawat pengikat. Kawat pengikat ini banyak berbagai merek. Kebetulan saya gunakan kawat pengikat yang warnanya putih, yang netral juga. Misalnya ada yang ketemu yang warnanya coklat atau hijau, itu juga bagus digunakan. Atau yang banyak dijumpai justru yang warnanya hitam, nggak masalah. Tapi kalau hitam kurang saya sarankan, karena untuk merubah warnanya nanti agak repot gitu ya. Tidak seperti yang putih atau hijau atau yang coklat. Nah, berikutnya bahan yang juga sering kita gunakan adalah lem. Lem ini kita bisa menggunakan, ini adalah lem kuning ya, banyak merek, iPhone ada ada Vogue dan seterusnya. Itu saya tidak masalah merek, tetapi makanya ini saya taruh di botol yang lain karena ini kita bukan berorientasi pada merek. Dan lem kertas ini juga bisa kita gunakan. Jadi dua jenis lem ini, atau lem kayu yang putih itu juga bisa kita gunakan. Nah, bahan pendukung yang lain itu adalah kita bisa gunakan ini lidi atau bambu tusuk sate gitu ya, kita bisa gunakan. Kalau mau praktis ya kita beli bambu tusuk sate, ini sangat murah, karena 100 batang ini harganya nggak sampai 10.000, tapi kita bikin sendiri juga mudah, murah. Juga yang sering kita gunakan tusuk gigi. Kedua bahan ini kita gunakan sebagai nantinya sebagai batang, ya, sebagai batangnya, ya. Pohon utamanya di sini.
Nah, juga kita perlukan alat bantu itu benang jahit, warna apapun. Ini untuk mengikat daun yang kita rekatkan di batang lidi atau batang tusuk gigi tadi. Ini kebetulan saya gunakan warna hitam, tapi Anda bisa menggunakan warna apapun. Nah, langkah berikutnya setelah semua bahan tersedia, kita siapkan kertas yang HPS hijau ini menjadi potongan-potongan kecil, ya, potongan-potongan kecil seperti ini misalnya. Ini saya potong ukuran sekitar 2 cm atau 2,5 cm. Ya, nanti ini akan saya bentuk, ya. Kita bisa menggunakan pola, ya. Kita bisa menggunakan pola. Ini bisa dilihat saya rubah arahnya ini, ya, biar bisa terekam dengan baik. Nah, saya akan membuat pola, ya. Saya akan membuat pola dari kertas yang lebih tebal. Dari kertas yang lebih tebal ini saya buat untuk membuat pola daun. Kita lukiskan di sini. Ini untuk Anda yang belum terbiasa menggambar langsung atau memotong langsung di kertas. Nah, ini kertas sudah saya gambarin pola. Ini saya potong, ya. Potong kayak gunting. Nah, akan terbentuk seperti ini, terbentuk seperti pola seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan sebagai pola membuat daun, Nah, ini besar kecilnya tergantung dari kebutuhan kita, mau butuh yang besar, ya, seperti ini misalnya, atau yang kecil seperti ini. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, selanjutnya saya polakan ini, pola kecil ini di kertas yang sudah saya potong. Ini kita polakan di sini. Akan saya dapatkan bentuk pola yang seperti ini. Nah, ini saya potong. Kenapa dipola? Itu untuk membentuk daun yang hampir seragam, meskipun daun itu tidak selalu semuanya bentuknya seragam, tapi ini untuk mempermudah saja, mempercepat pekerjaan, maka saya akan dapatkan seperti ini. Ini saya buat rangkap 2. Kenapa rangkap 2? Ini tujuannya adalah untuk nanti melindungi tangkai yang kita buat. Nah, setelah kita siapkan seperti ini, kita siapkan tangkainya. Tadi saya tambahkan dari kawat ini, kawat pengikat ini saya cukup potong sepanjang mungkin 6 cm, ya. Di sini sudah ada alat pemotongnya, tinggal masukkan tekan gitu aja. Ini akan terpotong seperti ini, ya. Terpotong seperti ini. Nah, ini kita rekatkan di bagian dalam dari 2 lembar daun yang kita buat tadi. Saya akan mempercepat menggunakan lem kuning ini, ya. Saya gunakan lem kuning ini untuk mempercepat, tapi kalau dari sisi murahnya kita bisa gunakan lem putih atau lem kertas gitu, ya. Kita rekatkan kita ratakan lemnya, kita rekatkan 2 lembar tadi dengan posisi tangkainya di tengah, Nah, maka kita akan dapatkan bentuk yang demikian. Nah, bentuk ini yang akan kita potong-potong menjadi helaian daun. Ini akan saya lakukan. Kita potong. Kalau kalian masih ragu-ragu membuat pola daunnya, kalian bisa bisa membuat pola coretan dulu, ya, pola coretan dulu. Jadi tadi yang sudah saya lem tadi, yang bentuk seperti ini,
Maka kalau kalian ragu-ragu, buatlah pola potongan daunnya dulu. Nah, buat pola potongan daunnya. Kita coret di sisi kertasnya. Nanti akan saya tandai. Yang saya tandai lebih hitam itu nanti akan saya buang, akan kita buang. Jadi yang bagian hitamnya akan kita buang, sehingga nanti akan terbentuk seolah-olah seperti jari-jari daun palem atau daun kelapa. Kita gambar seperti ini, ya. Kita gambar seperti ini, kita buatkan. Nah, sekarang kalau kalian merasa sudah yakin tanpa pola, kamu bisa langsung potong, Nah, potonglah ini, posisi ini, gunting ini sampai mendekati rangka atau mendekati tulang daun yang kita buat dari kawat tadi. Nah, jangan terlalu kenceng motongnya, gunakan tengah atau pangkal gunting. Tujuannya agar potongan kita itu nanti tidak menyobek kertas, karena ini kertasnya tipis dan kadang masih agak basah karena bekas lem. Kalau kena ujung gunting pada saat kita mengakhiri menggunting, itu kadang bisa terjadi kertasnya robek. Nah, itu kita hindari, kita robek. Nah, maka saya akan dapatkan pola potongan yang seperti saya buat coretannya tadi, ya. Kita buat. Nah, yang saya dapatkan pola daun, ya, pola daun. Saya dapatkan pola daun. Nah, di bagian ujung ini hati-hati motongnya, karena di bagian ujung ini kadang-kadang paling gampang sobek, ya, paling gampang sobek. Nah, saya dapatkan hasil potongan seperti ini, ya. Dan ini kita buat kiri dan kanan sama, ya, kiri dan kanan sama, sehingga nanti kita dapatkan hasil potongan yang demikian. Nah, ini yang sudah saya tekuk, ya. Kita bisa tekuk seperti posisi apapun, gitu, melengkung gitu, ya, bisa sesuai kebutuhan kita. Nah, ini kita buat sebanyak mungkin yang kita perlukan. Kita rangkai menjadi rangkaian yang tadi saya gunakan tusuk gigi tadi. Ya, kita rangkai seperti ini di sini, ya. Kita ikat, kita tempelkan, ya. Kita tempelkan dengan menggunakan lem atau dibantu dengan menggunakan benang. Kita ikat dengan benang. Nah, kita ikat dengan benang agar posisi daun itu tidak lari kemana-mana, gitu, ya. Nah, setelah saya ikat seperti ini, maka relatif daun ini sudah tidak bergerak kemana-mana. Apalagi kalau kita bantu dengan menggunakan lem, ini akan lebih bagus lagi. Nah, ini kita kumpulkan mungkin sampai 10 atau 11 lembar, sehingga kita dapatkan bentuk rangkaian yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak. Tingginya seberapa tergantung kebutuhan. Kita bisa membuat tingginya seperti ini hanya sekitar 10 cm. Kita bisa juga membuat yang lebih tinggi lagi, tadi menggunakan tusuk sate tadi, ya, sehingga lebih tinggi lagi. Arah daunnya kita bisa atur sedemikian rupa, ya, sehingga itu menjadi natural, gitu, ya, menjadi natural. Nah, ini kalau kita tempelkan di market kita, ya, di miniatur properti model bangunan kita, itu akan menjadi tanaman hias di halaman rumah, ya. Demikian. Ini kalau warnanya, ya, saya menggunakan pewarna ini cat semprot, gitu, ya. Cat semprot kita bisa gunakan merek apapun, kita semprotkan di sini. Ini daun yang masih hijau dan hijau muda ini, saya akan semprot. Nah, nggak perlu banyak, ya. Nah, saya akan dapatkan warnanya seperti ini. Nah, kalau kita gunakan warna hijau tua dan kertas hijau muda, maka bisa kita atur seperti gradasinya seperti yang sebelahnya ini.